Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Gimana pagi ini, sehat semua? Sehat. Oke, udah sarapan pagi belum? Alhamdulillah. Karena kalau kita sarapan pagi berarti kita sudah melaksanakan salah satu yang kita itu menjaga kesehatan. Jadi anak-anak semua kalau sudah sarapan, insya Allah badannya pun tidak lemas ya. Oke, baik. Kita mulai. Ibu absen dulu. Ya, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah semua anak ibu hadir semua untuk pembelajaran hari ini dengan materi yang baru ya. Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak yang masih ingat materi minggu lalu? Jadi, Bu, materi minggu lalu adalah tentang mempelajari tentang gangguan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Gangguan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah ada beberapa, yaitu anemia, leukemia, hipertensi, dan jantung koroner. Termasuk misalkan kemarin kita udah pelajari juga jantung koroner kan? Nah, ibu mau tanya, sekarang jika ada seseorang yang mengalami suatu gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah, contoh jantung koroner, maka tindakan apa yang harus kita lakukan? Operasi. Ya. Terus bagaimana melakukan operasi? Dengan menggunakan teknologi di dunia kedokteran. Sering kita jumpai di mana? Di mana? Rumah sakit. Baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu teknologi sistem peredaran darah. Ketahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah siswa mampu menunjukkan sikap sosial yang baik melalui diskusi dan presentasi kelompok. Nah, yang kedua, dengan mengamati gambar pada slide PPT nanti akan Ibu tayangkan ya, siswa mampu mengidentifikasi teknologi apa aja yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nah, yang nanti kalian tujuan kita adalah menggunakan aplikasi Canva dan menghasilkan sebuah produk. Itu tujuannya yang ketiga. Oke. Nah, motivasi hari ini Ibu dengan mempelajari materi teknologi sistem peredaran darah, Ibu berharap kalian ini dapat menambahkan pengetahuan tentang teknologi sistem peredaran darah. Ya. Nah, meskipun sekarang sudah banyak teknologi sistem peredaran darah di rumah-rumah sakit, ya, Ibu menyarankan semua kita, ya, semua kalian, bahkan keluarga kita, itu untuk selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan ini adalah penting di dalam kehidupan kita, ya. Oke. Nah, untuk itu sebelumnya perhatikan gambar atau slide PPT yang Ibu tayangkan di depan. Nah, pernahkah kalian melihat seperti ini, gambar seperti ini? Pernah? Tidak. Pernah tidak melihat ini? Tidak pernah? Masih bingung? Masih ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, nah kalian nanti ikutin aja
mencari informasi di literatur-literatur, baik buku pembelajaran maupun di internet. Ya. Nah, setelah itu ikuti arahan yang ada di LKPD. Ibu akan bagikan dulu kalian ke dalam 6 kelompok. Jadi untuk mengerjakan proyek kita hari ini, yaitu mendesain poster melalui aplikasi Canva. Nah, silakan bagikan kelompok menjadi 6 kelompok, ya minimal 5 orang satu kelompok. Silakan dibagi dulu sebelum ibu membagikan LKPD-nya. Aja kursinya, cari. Oke, atau sesuai dengan kelompok minggu lalu. Boleh Bu, Oke ya, boleh ya. Oke, sesuai dengan kelompok minggu lalu. Pindah kemari. Kalian di LKPD-nya ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD, ya. Kemudian berdiskusilah bersama teman kalian sesuai dengan sifat yang ada di LKPD. Nah, sebelumnya periksa dulu alat dan bahan untuk mengerjakan poster atau produk kita hari ini. Periksa dulu. Ya, jaringan internet dicek apakah sudah stabil. Ya, silakan dicek dulu. Jadwal pembuatan proyek kita hari ini. Jadi jadwalnya kalian diskusi sama teman-teman. Ya, jadwalnya untuk pengerjaan proyeknya berapa lama gitu ya. Oke, silakan diskusi dulu. Udah oke jadwalnya? Gimana jadwalnya udah? Udah siap? Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan proyek kalian.
evaluasi atau menguji hasil produk kalian di hari ini. Kelompok apa dulu yang mau tampil? Kelompok satu. Boleh, kelompok satu boleh. Ya. Sudah siap kelompok satu? Sudah siap, silakan maju kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema Bypass Jantung. Operasi bypass. Nah, jadi kawan-kawan, untuk mengatasi gangguan sistem peredaran darah, Alif telah mengembangkan beberapa teknologi. Di antaranya ada operasi bypass, kemudian ada trakigen, ada angioplasti, dan transplantasi jantung. Kemudian, operasi bypass ini merupakan teknik pembedahan untuk mengatasi penyumbatan pada arteri koroner ataupun jantung koroner, yaitu penyakit penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah dengan cara membuat saluran baru. Teknik ini menggunakan pembuluh darah lain untuk ditempelkan ke jantung. Pembuluh ini disambungkan ke aorta dan bagian yang lainnya ke pembuluh arteri melewati bagian yang tersumbat. Juga bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah dari jantung dan membuat saluran baru supaya darah jantung itu lancar melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan ataupun penyumbatan, sehingga terdapat aliran darah yang baru yang membawa oksigen dan nutrien lain ke otot jantung. Demikian presentasi kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, untuk menangani penyakit jantung koroner itu tidak dapat dilakukan dengan teknologi operasi bypass atau ada cara lain, dan kenapa tidak memakai teknologi pemasangan ring saja? Karena jantung mengalami penyempitan pada darah pada pembuluh arteri koroner utama sebelum percabangan, mengalami penempatan arteri koroner yang tidak bisa ditangani dengan pelebaran pembuluh darah menggunakan balon angioplasti. Angioplasti adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau susunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka, dan plak akan terdorong keluar sehingga darah bisa mengalir kembali. Nah, setelah selesai balon dikempiskan dan ditarik keluar. Sedangkan bypass jantung biasanya dilakukan untuk menangani penyumbatan yang terletak pada pangkal saluran pembuluh darah. Sementara itu, pasang ring lebih sering digunakan untuk menangani penyumbatan yang berada di tengah saluran pembuluh darah. Kami membuka satu pertanyaan lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika ada seseorang yang melakukan operasi bypass, kira-kira berapa lama bisa bertahan tindakan medis tersebut dan berapa persen tingkat kegagalannya? akan
menanggapi pertanyaan dari kawan-kawan. Tindakan medis ini bisa mengatasi penyakit jantung hingga 10-15 tahun ke depan. Saya pernah membaca artikel tentang kesehatan dokter mengatakan tingkat kegagalan operasi ini sudah sangat kecil. Dengan angka kegagalan yang kecil sekali, sekitar di angka 1-2%. Jadi gak usah takut untuk melakukan operasi bypass. Oke. Ya, Bu. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan materinya mereka mengangkat operasi bypass. Ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam penanganan sistem peredaran darah. Nih, jadi ini salah satunya ya. Sudah paham dulu operasi bypass seperti apa? Sudah ya. Nah, ini sering digunakan di di kedokteran, di rumah sakit itu ada orang-orang yang melakukan operasi bypass. Oke, kita kasih apresiasi dulu buat teman-teman kita yang sudah tampil pada kelompok satu ini. Kelompok yang mau tampil? Kelompok 2, kasih silakan dulu buat kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema tentang transplantasi jantung. Transplantasi jantung. Transplantasi jantung teknologi berikutnya untuk mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah adalah transplantasi jantung. Ini merupakan suatu tindakan untuk mengganti jantung yang sakit dengan jantung yang sehat melalui operasi. Meski terdengar kompleks, transplantasi jantung perlu dilakukan demi keselamatan dan peningkatan kualitas hidup seseorang. Secara garis besar, proses ini meliputi tahapan mencari donor yang tepat, pengangkatan jantung pasien penerima donor, dan pemasangan jantung dari donor. Demikian presentasi kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Mengapa dalam kasus transplantasi jantung seringkali terjadi penolakan dan bagaimana cara mengatasi reaksi penolakan transplantasi tersebut? Baik, kami akan mempelajari teman-teman transplantasi sel atau jaringan dari satu individu ke individu lain yang secara genetik dan identik sering menimbulkan penolakan terhadap transplantasi dikarenakan respon imun adaptif. Cara mengatasi penolakan transplantasi dapat dikurangi dengan menentukan kemiripan molekuler antara penyumbang dan penerima, serta dengan menggunakan obat imunosupresif seusai transplantasi. Satu lagi, ditibuk. Jika seseorang telah melakukan transplantasi jantung, apakah ada efek atau perlakuan khusus bagi orang tersebut? Dampak yang muncul setelah operasi transplantasi jantung dilakukan adalah selain itu pendarahan dan infeksi pada bekas sayatan. Selain itu bisa juga menimbulkan pembekuan darah yang memicu dampak serangan jantung atau stroke. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka mengambil tema mereka adalah transplantasi jantung. Bahwa pencaplokan jantung ini atau transplantasi jantung ini dia tidak boleh dilakukan sembarangan. Ya,
tidak boleh dilakukan sembarangan. Dia harus diidentifikasi dulu jauh-jauh hari sebelum melakukan transplantasi jantung. Kecocokan jantung si A atau jantung pasien dengan yang pendonor itu salah satu harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukan itu, artinya nanti akan terjadi kegagalan operasi jantung atau transplantasi jantung. Jadi harus dilihat dari segi itu dulu. Nah, yang kedua, transplantasi jantung ini pernah dicoba ya di negeri orang, itu antara jantung manusia dengan jantung babi. Namun perlu kita ketahui untuk informasi bahwa jantung babi ini tidak bisa atau tidak mendapat izin untuk melakukan transplantasi kepada manusia. Nah ini. Dan di Indonesia, mungkin di Indonesia, di Asia, di Indonesia khususnya itu belum ada proses atau operasi transplantasi jantung. Itu belum ada di rumah sakit manapun di Indonesia ya. Tapi di tingkat Asia sudah ada, di negara lain sudah mulai ada. Oke, itu aja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 2. Ada ini dua kelompok aja sebagai sampel untuk presentasi kita hari ini. Poster yaitu produknya poster dengan menggunakan aplikasi oleh karena itu tadi kita sudah melihat sama-sama menyaksikan bagaimana bentuk daripada poster Canva tersebut. Ya, kita lihat presentasinya juga sudah bagus. Kemudian kreativitas poster pun sudah nampak bagus dengan menggunakan berbagai ikon. Di sini sudah bagus. Oke. Kemudian kita beri apresiasi dulu buat teman-teman yang udah tampil terus lagi. Ya. Mungkin ini menjadi motivasi juga buat teman-teman yang lain supaya semuanya bisa tampil seperti kawan-kawan yang tadi. Oke. Nah, sebelum melakukan evaluasi, ini mau tanya dulu. Apa kira-kira kendala kalian selama proses pembuatan proyek dengan menggunakan aplikasi Canva itu hari ini? Kendala jaringan Kendalanya di jaringan ya. Kendala di jaringan karena jarak kita dengan kota itu sangat jauh. Terus bagaimana perasaan kalian dalam membuat proyek menggunakan aplikasi Canva? Sangat mudah penggunaannya dan juga bisa dirancang sesuai dengan keinginan kita. Dan banyak ikon-ikon yang bisa kita tambahkan ke dalam poster tersebut dan itu membuat tampilan poster lebih menarik. Oke, tepuk tangan dulu. Menyimpulkan materi kita hari ini, ya, kita sama-sama membuat rangkuman atau kesimpulan. Ya, siapa yang mau mewakili untuk membuat Beberapa teknologi yang ditemui yaitu ekokardiograf dan terapi gen. Oke, ya, ada yang mau ditambah? Silakan Liza, tambahkan Liza. juga ada alat pemacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Alat ini ditanam permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil dan di dinding dada tepat di bawah tulang selangkah. Kemudian ada operasi bypass, angioplasti, transplantasi jantung, pemindaian dengan bahan radioaktif, dan masih banyak teknologi-teknologi yang lainnya. Oke, beri apresiasi dulu buat Liza. Melakukan evaluasi hasil belajar kita hari ini. Ya, kalian jawab masing-masing, dari mobil tapi satu orang jawab di sini masing-masing ya. Evaluasinya. Waktunya hanya 3 menit ya. Waktunya hanya 3 menit.
Jadi